selamat malam kepada kita semua. Puji Tuhan karena kita dapat teruskan kebaktian online kita pada malam ini. Untuk meneruskan kebaktian kita memuji Tuhan. Kita ambil dalam LPMI 49. Ku puji Tuhan yang jadikan. Puji Tuhan yang jadikan gunung dan lembah, yang menghamparkan lautan dan bentangkan megah. Matahari bercahaya menurut perintahnya, bintang bulan turut serta nyatakan kuasanya. Ku puji Tuhan yang berikan makanan manusia, dengan sabda dijadikannya alam semesta. Sungguh ajaib kejadian yang diciptakannya di langit dan atas bumi, besar kuasanya. Segala bunga menyatakan kemuliaannya, segala embun dan taufan pun menurut sabdanya, dan segala makhluk yang hidup tunduk kepadanya. Satu pun tiada luput dari pandangannya. Selamat malam, sekali lagi kita bertemu dalam kumpulan kebangunan rohani wilayah 11. Petugas kita pada malam ini, pemimpin puji-pujian, dilayani Ci Dayana Harun. Doa pembuka dilayangkan oleh Ci Enelstine Luin. Lagu tema, Berjalan Bersama Yesus. Bacaan Minggu Doa Kanak-kanak Sedunia tahun 2020. Adik Carlson Simon dengan tajuk Menjadi Tangan-tangan Yesus. Lagu istimewa kita pada malam ini oleh Ci Enelstine Luin. Pembicara kita pada malam ini dilayani oleh Pastor Imbuhan Patrick dengan tajuk Kristus yang tiada tandingannya. Saya pemimpin acara, Inci Bradley Chin. Lagu pujian yang seterusnya, Puji pada Tuhan. Puji pada Tuhan karena cintanya diberikan anaknya untuk manusia. Dosa dihapuskan dengan korbannya, memberi hidup untuk semua.
Mari kita semua berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Puji dan syukur kami mau panjatkan hanya kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih atas kesempatan yang Engkau sudah berikan kepada kami untuk bersama-sama dalam KKR pada malam ini. Dan terima kasih Tuhan, sebentar tadi kami sudah bersama-sama menyanyikan lagu-lagu pujian, dan biarlah lagu-lagu itu akan dapat mengangkat jiwa kami untuk lebih dekat kepadamu dan juga untuk lebih bersedia mendengar firman-Mu yang akan disampaikan sebentar nanti. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati acara-acara seterusnya yang akan dibuat nanti. Biarlah semuanya itu sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, Engkau juga memberkati pembicara kami yang akan menyampaikan khotbah beliau sebentar lagi, Pastor Imbuhan Patrick. Biarlah setiap perkataan yang disampaikan dari mulutnya itu akan menjadi sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah firman itu akan menguatkan hati kami untuk hari-hari yang seterusnya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar doa ini dan Engkau sudah mengampuni dosa kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Semuanya ini kami mau serahkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan-Mu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktu.
berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Selamat bertemu kembali dalam program Minggu Doa Kanak-Kanak tahun 2020. Saya, Carlson Simon, bergereja di Gereja SDA Tobo Baru, Keningau. Saya sangat gembira mendapat peluang menyampaikan firman Tuhan melalui program yang sangat bermanfaat ini. Harapan saya, semoga firman Tuhan yang kita pelajari sepanjang program ini menjadi berkat kepada kita semua. Kali ini, sekali lagi kita belajar firman Tuhan melalui pelajaran hari Rabu yang bertajuk menjadi tangan-tangan Yesus. Ayat hafalan kita terdapat dalam Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita boleh menjadi tangan-tangan Yesus? Apakah maksud tajuk pelajaran kita kali ini? Ada satu cerita yang mengisahkan bagaimana sepasang kembar menjadi tangan-tangan Yesus di bandar mereka. Pasangan kembar bernama Larini dan Sarini. Mereka hendak memberi makan anak-anak jalanan di sekitar bandar mereka. Mereka datang kepada ibu mereka dan bertanya, "Ibu, bolehkah kita menyediakan makanan untuk kanak-kanak berdekatan dengan gereja kita?" Tanya kedua-dua kembar Larini dan Sarini. "Itu hadiah yang baik," kata ibu. "Tapi berapa banyaklah perbelanjaan kita untuk memberikan mereka makan?" Tanya ibu. "Mungkin di gereja nanti kita boleh bertanya kepada anggota gereja sesiapa yang berminat untuk mendermakan bahan-bahan untuk kita gunakan. Saya pasti mereka juga ingin membantu," kata kedua-dua kembar itu. Bukankah ini yang disuruh oleh Yesus untuk kita lakukan? Di manakah terdapatnya ayat Alkitab tentang menolong orang lain? Tanya Larini. Ya, dalam Matius 25, Yesus mengatakan bahwa jika kita menolong orang lain, memberi kepada yang memerlukan, menziarahi dan mendoakan mereka yang dipenjarakan, kita berbuat yang sama untuk dia. Yesus adalah contoh terbaik untuk melayani orang lain, Papa menjelaskan. Selama 2 hari, Larini dan Sarini sibuk membuat panggilan telepon kepada anggota gereja untuk meminta derma sayur-sayuran dan buah-buahan untuk proyek mereka. "Encik Janu, bolehkah kamu mendermakan sayur dan makanan lain untuk kami masak supaya kami boleh memberi makanan kepada kanak-kanak jalanan pada hari Ahad depan?" Tanya kembar itu apabila mereka memanggil ketua gereja mereka. "Itu rancangan yang baik. Saya sangat gembira untuk dapat menyokong proyek kamu ini. Saya juga akan meminta istri saya untuk membantu kamu memasak makanan itu nanti," pesan Encik Janu. Apabila hari Ahad tiba, Larini dan Sarini dibantu oleh Mama dan Puan Janu dan wanita-wanita lain dari gereja mereka telah memasak 8 periuk sup, dan Papa serta ketua-ketua gereja dan diakon-diakon menolong mengangkat makanan ke taman, di mana mereka akan berjumpa dengan kanak-kanak jalanan. Hari itu sangat sibuk. Terima kasih Yesus karena telah menolong kami memberi makan kepada 80 kanak-kanak yang kelaparan, kata kedua-dua kembar sambil tersenyum lebar. Kami ingin menjadi seperti Yesus. Kupasan pelajaran kita pada hari ini
Pertama, baca Matius 25 ayat 31 dan bincangkan kenapa sangat sukar untuk mencontoh Yesus dengan melayani orang lain. Kedua, berdasarkan perumpamaan orang Samaria, bagaimanakah kita boleh menjadi Samaria modern? Amalan hidup. Bekerja samalah dengan ibu bapa atau guru sekolah sahabat untuk mengenal pasti satu proyek yang kamu boleh lakukan untuk melayani orang lain di komuniti kamu seperti Yesus. Cari 2 atau 3 teman untuk diajak berjalan sambil berdoa di sekitar community kamu dan doakan tentang bisnis dan keluarga mereka. Sampai situ sajalah pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Ya Tuhan, kuserahkan hidupku, jadikan aku sesuai rencanamu. Hidupku hanya untukmu, selalu berjalan bersama Yesus. Dalam hidup, Kau yang selalu menuntunku dalam dunia yang fana. Ku akan setia padamu, meski badai kehidupan melanda. Firman-Mu tetap ku pegang, selalu berjalan bersama Yesus. Ya Tuhan, kuserahkan hidupku, jadikan aku sesuai rencanamu. Hidupku hanya untukmu, selalu berjalan bersama Yesus. Dalam hidup, Kau yang selalu menuntunku dalam dunia yang fana. Ku akan setia padamu, meski badai kehidupan melanda. Firman-Mu tetap ku pegang, selalu berjalan bersama Yesus. Ku akan setia padamu, meski badai kehidupan melanda. Firman-Mu tetap ku pegang, selalu berjalan bersama Yesus. Selalu berjalan bersama Yesus. Selalu berjalan bersama Yesus. Shalom, selamat malam, selamat mengikuti lagi KKR Online wilayah 11. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini?
Puji Tuhan, kita dalam keadaan yang baik, tentunya atas berkat pimpinan daripada Tuhan. Bagi mereka yang kurang sehat, kita doakan mereka agar kesembuhan menjadi bagian buat mereka. Terima kasih malam ini saya diberi kesempatan boleh mengungsikan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudari, bila mana tiba di bulan November, ya, khususnya di pertengahan bulan November, mengingatkan kita kembali seperti mana di tahun-tahun yang lalu. Ada orang yang sudah mempersiapkan diri mereka untuk menyambut hari Natal. Ya. Bahkan para carolers sudah latihan-latihan lagu-lagu Christmas untuk boleh dibawa di rumah ke rumah. Mereka mau menyanyikan lagu-lagu Christmas. Dan juga anggota-anggota gereja yang minta dilawat, minta supaya dinyanyikan lagu-lagu Christmas di rumah ke rumah. Ya. Jadi mengingatkan kita di pertengahan bulan November inilah sudah ada plan-plan kebanyakan orang untuk menyambut hari Christmas, ya, hari Natal. Nah, saudara-saudari, bila tiba hari Christmas, ya, ada dua tokoh yang sering ditinggikan. Apa itu? Yaitu Santa Claus dan Yesus Kristus. Ya. Kalau kita lihat di film, ya, di movie ataupun di dunia barat, Santa Claus itu begitu lengkap pakaiannya. Ada kantongnya berisi hadiah, bahkan di stokin dia juga terisinya hadiah, kan? Ada kereta salji dan sebagainya. Itu di film-film. Ya. Nah, saudara-saudari, dua tokoh inilah yang ditinggikan, sering ditinggikan di bulan Christmas. Kalau Santa Claus membawa kereta salji, Yesus pula berjalan di atas air. Santa Claus masuk ke rumah tanpa diundang untuk memberi kejutan para anak-anak, bahkan para tuan rumah. Ya, Santa Claus masuk ke rumah tanpa diundang. Tetapi Yesus berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau Santa Claus mengisi sarung kaki dengan hadiah, Yesus menyediakan semua yang kita perlukan. Kalau Santa Claus harus menyuruh berbaris untuk meminta hadiah, ya. Banyak orang berbaris untuk bertemu Santa Claus meminta hadiah. Tetapi Yesus hanya sejauh doa. Santa Claus mengizinkan Anda untuk membiarkan Anda untuk duduk di pangkuannya. Tetapi Yesus membiarkan Anda rebah di lengan. Santa Claus tak kenal Anda, sehingga selalu bertanya, siapa namamu nak? Siapa namamu dek? Tetapi Yesus mengenal sampai jumlah rambut kita pun terhitung. Ya. Santa Claus hanya bisa berkata, jangan menangis nak, jangan takut, ini ada hadiah. Tetapi Yesus berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Santa Claus meletakkan hadiah di pohon Natal. Tetapi Yesus mati tergantung di kayu salib sebagai hadiah bagi saya dan saudara. Santa Claus mengajar kita untuk meminta. Ya. Tetapi Yesus menjadi teladan untuk kita memberi. Di dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Walaupun tanggal 25 Desember bukanlah tanggal lahir Yesus. Karena Alkitab tidak katakan. Namun kita percaya bahwa Yesus pernah lahir di dunia ini. Amin, saudara. Kita tidak percaya Yesus lahir 25 Desember. Alkitab tidak katakan. Tetapi cukup kita mengetahui bahwa Yesus, Juru Selamat kita, pernah lahir di dunia ini. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus yang tiada tandingannya. Kristus yang tiada tandingannya. Inilah tajuk khotbah kita pada malam hari ini. Baik Santa Claus maupun para tokoh di dunia ini, penama-penama di dunia ini, tidak ada yang boleh menandingi Yesus. Karena Kristus yang tiada tandingan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman. Urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan, menyertai di setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, Yesus datang untuk mengubah kehidupan saya dan saudara. Yesus datang untuk mengubah kehidupan manusia yang mendengar dan melihat dia secara radikal. Dia memanggil orang untuk menjadi murid-muridnya. Seperti pekerjaan seorang ahli sains, mengharuskan ahli sains itu untuk melakukan perjalanan melalui hutan. Oleh karena tidak ada jalan atau denai di dalam hutan yang tebal itu, dia itu membawa seorang pemandu arah tempat bersamanya. Pemandu arah tempatan bersamanya. Setelah berjalan sebentar, dia berkata kepada pemandu arahnya, saya tidak melihat jalan di hutan ini, terlalu tebal. Bagaimana Anda tahu kita sedang menuju ke arah yang betul? Dia bertanya kepada pemandu arah itu. Dan pemandu arah itu katakan, akulah jalan. Ikutlah aku. Demikian saudara-saudari, Yesus memandang kepada manusia yang bingung dan hilang arah dan berkata, aku tahu jalannya, ikutlah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Saudara-saudari, bukan sekadar mengakui kita sudah mengikuti Yesus. Sudah mengakui kita mengenal Yesus. Bukan sekadar itu. Namun di dalam mengikuti dia, di dalam mengenali dia, kita juga diharapkan untuk hidup seperti Yesus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Rasul Yohanes yang semakin berumur menuliskan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3. Kami memberitahumu apa yang telah kami lihat dan dengar, supaya kamu juga dapat bersaudara dengan kami. Sesungguhnya kami hidup dalam keakraban dengan Bapa dan Anaknya, Yesus Kristus. Saudara-saudari, Rasul Yohanes menggambarkan seorang Kristen sebagai mereka yang tinggal di dalam atau bersatu dengan Kristus. Dengan kata lain, kehidupan Kristen adalah berjalan setiap hari dengan Tuhan. Untuk kekal dalam Yesus, saudara-saudari. Orang percaya dipanggil untuk hidup seperti Kristus hidup. Yohanes mendefinisikan proses tinggal di dalam Kristus sebagai persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan sesama orang percaya. Seperti mana Yohanes katakan, apa yang telah kami dengar dan apa yang kami lihat, demikian dalam kehidupan kita, saudara-saudari. Apa yang kita dengar dan melakukan apa yang dia lakukan, yang kita lihat. Dengan kata lain, memodelkan atau mencontohi ucapan dan tindakannya. Bahwa dia adalah paparan utama dan tertinggi tentang bagaimana orang-orang Kristen harus menjalani kehidupan mereka. Untuk berjalan sebagaimana dia berjalan.
Tidak dapat dipertikaikan bahwa Yesus menetapkan standar untuk apakah arti menjadi orang Kristen. Firman-Nya didengar di jalan-jalan kota, di halaman rumah ibadah, di tepi pantai, sepanjang perjalanannya mengungkapkan nilai dan prinsip kerajaan Tuhan. Melalui dia, suara Tuhan kedengaran lagi di planet yang telah jatuh ini. Memberikan petunjuk kepada umat manusia dan memberi makna baharu kepada apa yang orang Israel telah dengar dalam perjanjian lama. Ajaran Yesus adalah direka untuk menjadikan hidup kita bermakna, saudara-saudara. Menyenangkan dan berkesan dalam melayani orang lain. Kasih adalah inti dari nilai-nilai kerajaan Tuhan. Mengasihi dia bukan hanya sebuah perintah seperti perintah yang lain. Ia adalah seperti perekat yang menyatukan kehidupan rohani kita. Kasih kepada Tuhan membentuk asas kepatuhan kita kepada hukum. Kita boleh lihat di dalam 1 Korintus 13. Kasih antara satu sama lain diungkapkan bukan hanya kepada mereka yang kita suka, tetapi juga kepada musuh kita. Sayangnya saudara-saudari, kita sering merasakan sukar untuk mengasihi orang lain. Ya. Segelintir orang. Malah gereja kadang-kadang boleh menjadi tempat konflik dan ketegangan yang merosakkan perpaduan dan identiti yang berpusat pada Kristus. Rasul Yohanes pastinya menyadari akan hal ini. Karena dia telah menuliskan di dalam 1 Yohanes 3:11, kamu telah mendengar perkabaran ini dari mulanya. Kita harus saling mengasihi. Itu sebab, saudara-saudari, menurut Alkitab, karakter dan identiti ditunjukkan melalui tindakan kita. Ya, sekali lagi saya ulang, karakter dan identiti ditunjukkan melalui tindakan kita. Identiti Yesus tidak tersembunyi dan tidak dapat diakses oleh orang lain. Dia telah menjadi manusia untuk menunjukkan identiti ketuhanannya melalui tindakannya. Ya. Ketika Yohanes Pembaptis dipenjarakan, masih ingat? Dia mengirimkan utusan muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah dia benar-benar Mesias? Yesus menyatakan dirinya kepada murid-murid Yohanes, bukan hanya melalui kata-katanya yang mereka boleh dengar saja, tetapi terutama melalui apa yang mereka lihat, yaitu perbuatannya. Kita boleh lihat dalam Matius 11 ayat 1 hingga 6. Jadi perbuatan seseorang menyatakan karakternya. Yesus makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa sehingga memperlihatkan belas kasihan ilahi. Dalam Matius 9 ayat 11 hingga 13. Dia menjalani kehidupan yang tunduk kepada kehendak Bapa melalui doa dan pengetahuannya mengenai Alkitab. Yohanes 5 ayat 19. Dia menguduskan hari Sabat di dalam Lukas 4 ayat 16. Dia mengasihi musuh-musuhnya dan berdoa untuk mereka. Dalam Matius 26 ayat 51 hingga 53. Dan Lukas 23 ayat 34. Dia mengasihi musuh-musuhnya dan berdoa untuk mereka. Dia mengatasi si jahat ketika dicobai. Dia membebaskan mereka yang dirasuk iblis dan orang-orang yang sakit. Dia meletakkan kuasanya yang tiada tandingannya untuk melayani orang lain. Jadi setiap perbuatan Kristus mencerminkan identitinya. Sehingga itu menggambarkan cara hidup mereka yang akan mengikutinya. Dan membentuk gerejanya. Seluruh hidupnya adalah memperlihatkan kasih Tuhan yang tidak terhingga kepada semua makhluk. Setiap perbuatan Kristus mencerminkan identiti. Sehingga itu menggambarkan cara hidup mereka yang akan mengikutinya dan membentuk gerejanya. Seluruh hidupnya adalah memperlihatkan kasih Tuhan yang tidak terhingga kepada semua makhluk. Yesus datang untuk menyatakan siapa dirinya melalui kata-kata dan tindakan. Tetapi melalui tingkah laku dan sikapnya, orang-orang mengenali dia sebagai anak Tuhan. Saudara-saudari, sudahkah kita mengkhotbahkan cara hidup kita kepada orang lain? Khotbah bukan saja berbentuk slide atau bertulis atau berucap di hadapan mimbar.
Tetapi khotbah yang hidup adalah khotbah secara live. Apa itu? Yaitu melalui tindakan kita dalam kehidupan sehari-harian kita. Cara hidup kita sehari-harian. Coba kita renungkan saudara-saudari. Renungkan kembali, tidak payahlah jauh-jauh ya. Dalam minggu ini saja. Apakah ada orang mengenali kita sebagai pengikut Yesus? Atau sebaliknya, orang mengenal kita bukan pengikut Yesus. Mungkin sebagai suam-suam kuku. Coba kita renungkan dalam sepanjang minggu ini. Apa yang sudah kita khotbahkan? Cara hidup kita kepada orang lain. Sehingga orang itu mengatakan, oh dia umat Advent. Dia pengikut Yesus. Pernah ada bertanya kepada saya, saudara-saudara. Pastor, bagaimana kita menunjukkan tindakan kita bila mana kita berada di keramaian? Padahal kita tidak menginum. Bila ada yang bawa minum dan kita tidak mau, nanti orang cakap kita sombong pula. Karena cakap bukan kawan lah. Kalau kita tegur mereka, nanti mereka anggap kita fanatik pula. Kalau kita berkurung di rumah tidak kawan-kawan, nanti tidak mau bergaul pula. Bagaimana itu pastor? Saudara-saudari, orang Kristen diutus ke dalam dunia untuk menjadi garam dan terang dunia. Terang, bila mana sudah masuk ke dalam kegelapan, terang tidak menghindari atau menghilangkan yang gelap. Ya. Justru, terang itu menyinari kegelapan dan menembus kegelapan tersebut. Ya, ingat, terang bila mana sudah hadir di tengah-tengah kegelapan, dia tidak boleh menghindari kegelapan. Dia tidak akan menghilangkan kegelapan. Bahkan dia menjadi terang. Menyinari kegelapan dan menembus kegelapan. Apakah kita mengerti akan kalimat ini? Artinya, bila mana kita berada di tengah-tengah orang yang belum mengenal kebenaran, dimanapun kita berada, ya, kita harus menjadi terang. Bukan menghindari mereka, tetapi kita harus menjadi terang. Bergaul dengan mereka, tetapi jangan melakukan seperti yang mereka lakukan. Menginjil bukan langsung membawa Alkitab. Menginjil boleh saja melalui perkataan, perbuatan, cara hidup kita sehari-harian. Itulah khotbah yang hidup. Apa gunanya seorang mengakui Advent, tapi menginum? Apa gunanya seorang mengakui Advent, tapi merokok? Bagaimana orang melihat Injil dalam diri kita? Bagaimana orang mengenali kita sebagai pengikut Yesus, sebagai umat Advent, kalau tindakan kita tidak sesuai apa yang kita percayakan? Tidak sesuai apa yang Yesus perintahkan. Mungkin kita tidak merokok, tidak menginum. Dan sahabat kita menganggap kita, oh sombong sudah kau. Oh tidak lagi mau kawan kami. Tapi ingat hal ini saudara-saudari. Jangan takut kita dianggap sombong dan tidak lagi mau kawan. Karena persahabatan sejati bukan diukur dari alkohol, tapai, atau rokok. Tetapi persahabatan sejati adalah keikhlasan hati kita menerima sahabat kita seadanya. Ada 5 metode berurutan yang Yesus ajarkan kita sebagai teladan dalam pelayanannya. Di dalam kita mengikuti 5 metode Yesus ini, kita boleh jadikan ini sebagai teladan di dalam kita melayani, di dalam pelayanan kita. Pertama, Yesus bergaul dengan manusia dan menunjukkan kerinduannya untuk membawa kebaikan kepada manusia. Yang kedua, Yesus menunjukkan rasa simpatinya. Yang ketiga, Yesus melayani keperluan hidup mereka. Yang keempat, Yesus memenangkan kepercayaan mereka. Yang kelima, Yesus memanggil mereka untuk mengikuti Dia. Saudara-saudari, inilah 5 metode berurutan yang Yesus ajarkan kita sebagai teladan dalam pelayanan. Yang boleh kita jadikan sebagai teladan. Boleh kita ikuti. Bagaimana kita harus bergaul kepada orang, bersimpati, melayani, memenangkan kepercayaan dan memanggil mereka. Pernah dengar lagu
Apa dunia lihat Yesus, dalam aku engkau juga. Ya. Apa dunia lihat Yesus dalam aku dan engkau juga? Apakah dunia melihat Yesus di dalam saya? Apakah dunia melihat Yesus di dalam engkau? Ada seorang anak kecil. Saudara-saudara. Anak kecil ini berumur 6 tahun. Dia terbaring lemah di atas katil di ward. Tangannya penuh dengan hose ya. Biasanya kalau pesakit yang terlantar di ward itu ada sambung-sambung hose ya. Jadi tangannya penuh dengan hose untuk memasukkan berbagai obat. Kelihatannya anak ini tidak lagi lama hidup. Jadi dokter datang. Dokter datang untuk melihatnya sambil belai tangan anak itu. Dan dokter berkata, besok aku akan membelah hatimu. Saudara-saudari tahu, penyakit anak ini adalah kanker hati. Dokter katakan, anak, besok saya akan membelah hati kamu. Anak itu menjawab, dokter, besok kalau dokter membelah hati saya, dokter akan melihat ada Yesus di sana. Ada Yesus di dalam hati saya. Dia bilang, dokter, oh bukan. Bukan, maksud saya akan membedah hati kamu. Anak itu berkata lagi, dokter, besok kalau dokter membelah hati saya, dokter akan melihat ada Yesus di sana. Dokter ini berusaha menjelaskan kepada ibu bapak anak ini bahwa maksudnya adalah membedah, operation. Waktu dokter itu mau beredar, anak itu berkata lagi, dokter, besok saat dokter membelah hati saya, dokter akan melihat ada Yesus di sana. Dokter masuk di biliknya dan melihat hasil sampel hati anak itu. Dan di bagian bawah ada tulisan kesimpulan yang mengatakan kanker telah menguasai hampir seluruh fungsi hati anak itu. Dan untuk keberhasilan dari pembedahan itu sangat kecil. Tiba-tiba dokter itu marah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tidak adil. Engkau yang menciptakan anak ini. Engkau menciptakan hatinya. Engkau berlaku tidak adil. Mengizinkan dia mati cepat. Dokter itu marah kepada Tuhan. Dan dokter itu mendengar bisikan yang mengatakan, dokter, anak ini saya yang ciptakan. Saya mengasihi dia. Lebih dari engkau mengasihi. Air mata mulai menetes dari mata sang dokter. Melihat bagaimana anak itu mengasihi Yesus. Tetapi Yesus pencipta itu seolah tidak mengasihi anak itu. Dokter itu meneteskan air mata. Maka kembali dia berteriak, Yesus, engkau tidak adil. Engkau izinkan dia untuk menderita. Engkau izinkan dia mati lebih cepat. Engkau tidak bagi dia kesempatan untuk hidup lebih lama lagi. Dan bisikan itu datang lagi di telinga dokter. Dokter, sekali lagi saya katakan saya mengasihi anak itu lebih dari engkau mengasihi anak itu. Saya tahu yang terbaik kepada anak itu. Itu sebabnya saya akan segera memberi perhentian dan pada pagi yang cerah saya akan memberi upah pada anak itu. Besok harinya, setelah selesai pembedahan, saat anak ini mulai sedar, dimasukkan di biliknya. Dokter datang untuk melihat pesakitnya. Kelihatan anak ini membuka matanya. Anak ini membuka matanya pun dengan penuh perjuangan.
Waktu dia membuka matanya, dia melihat bapaknya dan mamanya di sebelah. Dia bertanya kepada mamanya. Mana dokter, kata anak itu. Ibu bapaknya menjawab, itu nak di samping. Itu di samping. Dokter membelai tangan anak itu. Dan anak itu berkata, oh dokter, apakah engkau sudah membelah hatiku? Dan dokter itu katakan, iya nak, saya sudah membelah hatimu. Dengan nada yang lemah, saudara-saudara. Anak itu katakan, apakah engkau telah menemui Yesus di sana, dokter? Dokter itu menahan air mata. Dokter itu menahan air matanya. Dia melihat perjuangan anak itu. Dokter itu berkata, anakku, pada waktu saya membedah hatimu, pada waktu saya membelah hatimu, saya melihat Yesus ada di sana. Dan anak itu tersenyum. Dia tersenyum. Matanya pelan-pelan tertutup. Melihat ada Mita yang biasanya untuk cek nadi, denyutan jantung yang turun naik. Tiba-tiba menjadi garis lurus. Menandakan anak itu sudah meninggal dunia. Saudari, apakah kita sudah mengikuti teladan Yesus Kristus? Apakah ada Yesus di setiap perbuatan dan tindakan kita? Anak itu mati dengan Yesus di hatinya. Dengan kepercayaan dan keyakinan. Menjadi pertanyaan pada malam hari ini. Seandainya hati kita yang dibedah pada malam hari ini, apakah Yesus ada di hati kita? Apakah sepanjang hidup kita ada Yesus di dalam hati kita? Apakah sepanjang hidup kita, setiap perbuatan kita, cara hidup kita, ada Yesus terpancar? Biarlah saat Yesus datang yang kedua kali, kita didapati berkenan di hadapan. Amin, saudara-saudara. Dengan demikian, bila mana dia datang, kita terangkat ke surga. Hidup bersama-sama, memerintah bersama Yesus Kristus di surga. Oleh karena kehidupan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, perkataan kita, menunjukkan kita adalah pengikut Yesus Kristus yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar pekabaran firman-Mu. Menegur kami bahwa biarlah sepanjang hidup kami, kehidupan sehari-harian kami menunjukkan ada Yesus di dalam kehidupan kami. Sehingga dunia melihat Yesus di dalam kehidupan kami. Melalui tingkah laku kami, perkataan kami, tindakan kami, perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah perkabaran firman itu menguatkan iman kami. Sementara kami menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Berkati kami para pendengar pada malam hari ini. Engkau berkati kehidupan kami. Ajarilah kami Tuhan bagaimana kami harus hidup kudus. Kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dengan pelajaran tadi, dan jumpa malam esok. Pembicara malam esok dengan tajuk pertemuan yang mengubah hidup. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.